Apakah banyak tanggapan orang soal Mas Rian banyak rekrut karyawan, yang kebanyakan SDM-nya rendah? Bajingan kayak gitu masih dikumpulin aja. Pantes lah kalau ini kalau itu. Rian orang kayak gitu masih ditemenin aja. Pantes lah orangnya. Gue sering banget mas dapat tanggapan kayak gitu dari keluarga sendiri sekalipun. Karena gue ngerasa tugas gue adalah berusaha memperbaiki manusia mas yang hidup sama gue. Kalau menurut gue dia nggak bisa dibenerin, nggak bisa diperbaikin, itu baru opsi. Gue pertahanin atau gue buang di situ. Tapi gue pengen ikhtiar dulu. Siapa tahu nih orang ikut gue jadi beres. Siapa tahu nih orang ikut gue jadi tobat, ya kan? Oh Risa apalagi lu mas orang kayak gitu lu gini, Riz. Lu pernah ngelakuin kesalahan nggak? Gue sering ngelakuin kesalahan, dan Allah masih ngasih gue kesempatan terus sampai detik ini. Apalagi orang gitu. Kalau Allah aja mau berbaik hati ngasih lu kesempatan kedua, ketiga, keempat, gua masih kesempatan kedua, ketiga, keempat, masa lu ngasih kesempatan orang lain gak bisa begitu. Ya minimal gak usah banyak-banyak lah, kasih aja kesempatan sekali dua kali udah. Perkiraan batangan bisnya, Mas Bagus Ekstrim kapan mulai jalan kembali Mas? RMA 005 paling 3 hari lagi mas, 2-3 hari lagi. Lagian udah gue bilangin, Gus itu mobil tua, dianggap RX King kali, tua makin digeber aja ya kan. Dodos, lagi dodos, ganti ring seker doang. Ya semayam lah, 7 juta mah habis. Tahapan toko 5 mas Bagus capek banget. Bagus ngapain nanggepin netizen, fokus saya ngurusin bisnya, ngurusin penumpangnya. Hujatan kok di apa namanya di ini dia gue latih sabar. Bagus itu, makanya kadang gue tuh ini mas bedakan antara kritikan dengan hinaan. Gue pernah mas ngomentarin orang ketika di TikTok dulu yang viral, karena buat gue itu bukan kritikan. Kalau orang bilang kritikan beda. Kritikan itu tolong dong benain jamnya, misal tolong dong ini solarnya kok ngisinya kelamaan, tolong dong mungkin ini. Tapi kalau lu tambahin narasi-narasi penghinaan, contoh ini bis apaan udah tua mogokkan ibaratnya, ngisi solarnya lama, penumpang tinggal perusahaan kayak gini, nah itu kan udah narasi penghinaan. Ya itu yang gue nggak, dulu waktu zaman di HR tuh gue suka ngebalesin, nggak terima tuh begitu. Kalau mau kritik aja, karena kalian harus bisa bedain antara kritikan dengan hinaan. Saya kan orang yang paling nggak suka mempromosikan ini mas, diri saya mas. Zaman dulu di HR, emang gue pernah bikin postingan HR, jarang banget. MTI juga jarang banget. Biar kalian tuh, karena fungsi gue tuh cuma kerja aja mas. Kalian suka dengan pelayanan gue, ya silahkan kalian sebarkan. Kalian komplain yang insya Allah gue dengerin, itu aja. Nggak pengen mencintrakan sesuatu yang gue lakukan atau gue punya itu terlihat baik itu. Kalian aja yang menilai. Tapi Rian Mahendra dikritik, dijatuhkan, jelek-jelekin, biasa aja gue mas. Karena buat gue penilaian manusia nggak penting mas. Orang kan beda-beda mas. Ada orang yang hidupnya karena memang pengen dipandang baik sama orang. Kalau gue kan enggak. Gue dari dulu biasa aja. Lu suka silahkan, tak suka silahkan. Nggak ada pentingnya penilaian kalian tuh. Penilaian kalian tuh nggak bikin gue kenyang, itu intinya. Nggak bisa ngidupin teman-teman gue, itu intinya. Hatinya hati baja mas dan selalu. Wah, dari kecil mas udah kebiasaan dihina orang. Gue waktu SD mas, emang ada manggil nama gue mas, kagak ada. Ndut, tem, lu, buluk. Udah hampir nggak ada orang manggil nama gue dari gue kecil. Jadi gue udah terbiasa mas. Udah mati rasa gue sama penilaian duniawi itu, nggak ada ngaruhnya. Transit bis MTI ada di mana aja mas? Kok katanya ada penumpang ngeluh banyak yang dioper-oper dari bis. Dari timur itu di Wiradesa, ya, dari barat itu di Cawang. Jadi jangan pakai bahasa dioper-oper. Emang transitnya satu kali. Dioper-oper tuh gimana maksudnya? Emang kan titik transitnya dari timur ada satu-satu mas. Kecuali kalau jam pagi itu nggak ada operan juga. Jam pagi kalau lagi digabungin juga nggak ada operan kan, operannya di Wiradesa kan. Emang transitnya kan gitu dari awal. Dari timur transitnya di Wiradesa, dari barat transitnya di Cawang. Lain Bogor, wah nggak bisa, nggak tahu. Gue pengen fokus 10 unit reguler mas. Target gue tuh fokus 10 unit reguler, terus gue punya 4 pariwisata itu sampai akhir tahun.
10 unit reguler itu 6 Pekalongan, 4 Tegal Slawi. Itu target gue, itu pengen gue stabilin terus. Gue lagi nunggu gong aja nih, nunggu waktu. Karena kan butuh modal mas, buat ngerintis tuh tetap butuh modal. Ada bahasanya bakar-bakar duit lah, buat jalur-jalur baru tuh. Makanya ini sementara jalan seadanya dulu. Hari ini tadi jalan 4 penumpang okupansi 60%, lumayan lah. K3 Agus Putro kapan rilis mas? Bentar mas, nungguin duitnya dulu. Paling akhir minggu ini lah insya Allah. Gimana kabar dunia perkalekan? Kok Mas Rian masih santai? Kan gue udah bilang mas, itu buat sampingan aja. Emang lu lihat balio gue mas? Ada nggak balio gue? Ada nggak gue woro-woro di sono? Masang-masang bendera? Nggak ada. Satu, gue anggap belum waktunya. Terus kedua, gue anggap nggak penting mas. Rian Mahendra mas, caleg DPR RI. Oh, gue baru caleg doangnya udah bangga mas. Karena prestasi mas. Ijazah persamaan nyalek, modal kagak ada nyalek mas. Prestasi. Minim berapa suara mas bercalek? Wah kalau Kudus berat mas. Kudus itu minimal 100 ribu lah, 120 ribu Kudus. Kalau dapil 2 ya, kalau dapil 3-nya 60 ribu, 70 ribu. Karena yang tahun kemarin kan 50 ribu. Kudus tuh berat mas. Makanya gue gak ngarep-ngarep banget lah. Yang tahun kemarin jadi aja Mas Nusron, ya kan. Sekarang dari PDI aja udah kelihatan 2 kursi itu pasti. Tapi nggak tahu ntar ya. Tahun kemarin tuh PDI 2. Kursinya cuma 7 ya. Kursi 7. Dimakan PDI 2, ya kan. Dimakan Gerindra 1. Dimakan Demokrat 1 tuh Bu Lestari Murdiat tuh yang wakil MPR. Terus dimakan Golkar 1. Dimakan siapa lagi ya? Apa lagi mana nih? Habis udah mas. Nggak ada peluang. Wah itu amplopannya gede-gede. 100 ribu paling nggak. Sponsor Mas Rian siapa ya kalau boleh tahu? Kagak ada sponsor, orang gratisan. Sponsor apa? Mas fokus MTI. Loh, gue tetap fokus MTI mas. Kalau sampingan jelas lah dilakukan. Sampingan gue mau bikin kedai Mahendra. Sampingan gue banyak lah yang pengen gue lakukan. Kan kalian pengen lihat MTI berkembang kan? Kalau pengen lihat MTI berkembang, lu nggak bisa fokus di MTI doang. Lu harus bisa nyari source dari luar juga. Lu kalau pengen punya usaha fokus satu nggak bisa mas. Tetap harus butuh support system. Entah sambil jual beli bis, ya kan? Sambil apa aja lah, banyak ntar. Kalau bilang mas Rian jadi gak ada yang tak mungkin mas. Amin amin mas. Ya diaminin aja. Cuman jangan terlalu berharap juga. Biar apa? Biar kalau nggak sesuai sama apa yang kita harapkan tuh nggak kecewa kita mas. Kuncinya supaya kita hidup tenang tuh satu mas. Lakukan tanpa berharap. Tuh, lu berbuat baik sama orang, jangan berharap orang berbuat baik sama lu. Lu ngasih orang, jangan berharap orang ngasih lu. Ya kan? Lu nolong orang, jangan berharap orang suatu saat bakal nolong lu. Itu kunci hidup tenang mas. Karena suatu saat kalau lu ngelakuin suatu kebaikan terus lu berharap wah suatu saat nih orang ini bakal baik sama gua nih. Terus suatu saat kalau enggak dia lakukan, lu kecewa mas, sakit hati mas. Jadi musuhin orang.